Halo, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Fintech Syariah. Eh, karena dari teman-teman banyak yang menanyakan aplikasi pinjaman online Fintech Syariah. Maka dari itu aku mau bahas ya. Tapi ini bukan untuk pencairan ya, melainkan untuk resiko telat bayarnya. Jadi kalau kita telat bayar di fintech syariah, yang pastinya kita bakalan dihubungi ya, baik melalui telepon, SMS, ataupun chat melalui WhatsApp ya. Dari salah satu subscriber juga ada yang sharing ke aku ya, dia udah telat di aplikasi fintech syariah. Dan dia juga udah di chat ya melalui WhatsApp untuk soal penagihannya. Jadi isi chatnya kayak gini ya guys, ya mau bacain. Kalau kita telat bayar di fintech syariah, oke. Jadi chatnya seperti ini ya. Selamat siang nasabah fintech syariah. Tagihan Anda di fintech syariah sudah keterlambatan dan tidak bisa ditoleransi lagi. Kuasa hukum kami bekerjasama dengan OJK. Jika ketahuan memiliki banyak pinjaman di aplikasi lain dan semuanya dalam keadaan macet atau dengan sengaja lari dari tanggung jawab, maka Anda bukan lagi terkena hukum perdata, tetapi hukum pidana. Lakukan pembayaran sekarang juga, kami menyediakan keringanan dan kemudahan. Balas pesan ini atau bisa hubungi. Ini di sini ada nomornya juga ya, CS-nya dari fintech syariah. Untuk mengamankan data pribadi Anda dari masalah hukum, kami tidak main-main dengan ini. Itu salah satu contoh ya, kalau kita telat bayar di aplikasi fintech syariah itu bakalan dicat seperti itu ya. Oke. Untuk jelasnya apakah benar sih kalau fintech syariah itu sudah terdaftar di OJK, kita langsung cek aja ya di websitenya OJK untuk statusnya ya guys. Oke, kita cek untuk status dari fintech syariah. Oke, kita buka. Ada enggak fintech syariah ya guys? Oke, di sini udah ada ya. Ini langsung resmi situs OJK ya. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 14 Oktober tahun 2020 ya. Oke, kita cari fintech syariah. Oke, kita scroll ke bawah ya. Mana fintech syariah? Fintech syariah. Oke guys, kalian fokus di nomor 135 ya, ada fintech syariah. Oke, di sini juga ada websitenya ya, www.fintechsyariah.co.id. Untuk nama perusahaannya itu
PT Berkah Fintech Syariah. Di sini terdaftar 30 Oktober 2019 ya. Nah, itu berarti benar ya kalau fintech syariah itu sudah terdaftar di OJK. Tapi di sini ada dua perbedaan ya. Jadi untuk di sini yang warnanya agak gelap ya, agak tebal itu yang sudah terdaftar dan berizin ya guys. Tapi yang kalau masih putih kayak gini itu statusnya terdaftar ya. Oke, selanjutnya kita coba buka di Play Store ya untuk fintech syariah. Oke, kita cari fintech syariah. Oke, ini fintech syariah. Fintech syariah, ingat syariah, ingat berkah fintech. Oke, menurut kalian fintech syariah itu syariah enggak sih? Bisa kalian komentar di bawah ya guys. Oke, kita lihat dalamnya ya, fintech syariah. Oke, di sini untuk downloadnya itu sekitar 500 ribuan ya. Berarti udah lumayan banyak penggunanya untuk fintech syariah. PT Berkah Fintech Syariah. Lalu kita lihat untuk izin aplikasinya ya. Oke, di sini untuk izin aplikasi dari fintech syariah yaitu satu, kamera. Yang kedua itu lokasi, akses perkiraan lokasi. Yang kedua akses lokasi akurat berbasis jaringan dan GPS ya. Yang keempat itu ada mikrofon. Yang jelas di sini tidak ada untuk akses kontak ya. Maka dari teman-teman yang kemarin menanyakan apakah kalau kita telat bayar itu bakalan sebar data, itu enggak ya guys. Soalnya kalau dilihat dari aplikasinya sih nggak ada akses ke kontak ya, atau akses panggilan ya, nggak ada. Justru kalau misalkan kita gabay kok sampai sebar data, ya itu jadi PR ya. Dari mana sih aplikasi tersebut dapat kontak-kontak kita ya di luar kontak darurat. Tetapi sebenarnya kalau untuk pinjol ya, sebenarnya dia tahu ya isi kontak dari kita, walaupun di sini nggak dicantumkan akses kontak. Sebenarnya mereka bisa sebar data ya. Cuma kalau aturannya sih nggak boleh ya, menagih di luar kontak darurat itu tidak diperbolehkan. Oke. Jadi intinya gini ya guys, buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi fintech syariah, nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Karena kalau untuk pinjol biasanya mengancam ya, mengancam kita akan membawa ke jalur hukum. Sebenarnya pada intinya mereka itu ke tagihan ya, ke uang, bukan ke jalur hukumnya. Soalnya di embel-embelnya, di kalimatnya, di bawahnya itu tetap ya yang ditanyakan itu untuk tagihannya ya guys. Jadi bukan fokus ke hukum perdatanya ya. Jadi itu untuk memang untuk apa, gosnya aja ya, untuk gertakannya aja. Jadi buat teman-teman jangan takut ya kalau digertak mau dibawa ke jalur hukum ya. Lalu yang kedua yang sering ditanyakan itu untuk DC lapangannya ya. Untuk informasi yang aku dapat sampai dengan sekarang sih untuk DC lapangannya itu belum ada ya, dan belum ada yang dikunjungi ya guys. Jadi kalau teman-teman ada yang galbay di fintech syariah nggak usah khawatir, karena belum ada yang dikunjungi.
ada sih yang ngasih masukan itu, jadi dikirim surat ya, dikirim surat melalui kurir, tapi nggak dikunjungi sama DC-nya ya. Jadi mungkin dikirim surat, di situ ada tagihannya ya. Itu informasi yang masuk ke saya seperti itu. Tapi untuk dikunjungi sama DC ke rumah itu enggak ya, belum ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau telat bayar di fintech syariah, itu belum ada DC lapangannya. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.